ras sekitar toto. Edama keriahan kami geluh memuji ras ertoto kudibata kami singgeluh sebab lid kegeluhan sekali nari bicara tadingken pedoni sebab doni labo ingan kami rasa lalap lid iban dibata doni ingan kami ersembah jenah banci kami te jagirit surga adi dosa kami enggo ia lemi wujud Tuhan kami Yesus ibugikin kami hati kami ugakin saksi memberitakan gelar Yesus Tuhan kami dungna baca sih kukuta kami endape mulai i Jerusalem nari jagis wari enda enggo pindah kukuta sidebana balah makali idah kami rahasia kini rajan dibata sirbanca tambah warina tambah idah kami lawan cilang jumpa kami ras Yesus ibas sadawari bujur Tuhan kami Yesus meniskan kami waktu endape bani beri kendu ras kami sembah kelah kamlah sima-sima susah sesuai ras kaisi iperlukan kami bepedinga kami terdauhan tertutup kami nandangi COVID-19 enda kelah adina mekuah atendu ibas kerinana dampak gelah banci kami geluh ibas kam sinjagai kami bahanlah kami bagi anak manuk si ikramkan indungna bicara kaipi kebiaran lid dengar ketenangan kami iba betuni enda sebab lid Tuhan Yesus ibas pusuh kami wujud Tuhan kami Yesus tersembah kami manbandu amin. Mari kita sampai sekarang sudah Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Jadi banci kita melihat bahwa dalam Kisah Rasul pasal 8 ini sudah berbeda. Ya, kalau kita buat ilustrasinya seperti kalau mengabarkan Injil itu ladangnya sudah pindah. Ya, kalau tadi ladangnya semuanya berbicara soal di Yerusalem. Yang mengabarkan Injil dan yang menjadi saksi semuanya kita dengar itulah Petrus bersama dengan Yohanes. Dan ladangnya, situasinya, orangnya kebanyakan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang biasa kali mereka dengan bait Allah dan biasa kali mereka dengan undang-undang agama yang mereka sudah terima dari undang-undang Musa. Jadi mereka orang yang beribadah. Pasal 8 kita sudah setuju bahwa ladangnya sudah pindah. Jadi ladang yang kita selidiki hari ini itulah ladangnya Samaria. Ya, Samaria tentu jelas bagi kita tidak ada di sana bait Allah. Maka nanti pertama kali kita lihat sudah lain orangnya. Karena sudah pindah kampungnya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 kita baca bersama-sama supaya nanti mana tahu Tuhan bisa membukakan pengertian kita. Pamannya Filipus di Samaria. Langsung kita ingat kota Samaria ya. Iya, permulaan kali kota Samaria ya. Pasti kita ingat, oh masa Tuhan Yesus pun singgah dia di kota Samaria dan dia melayani seorang perempuan Samaria di mana di sumurnya Yakub. Ya, itulah kesan kita mengenai kota Samaria ataupun daerah. Karena kan kamu telah menjadi saksiku dari Yerusalem dan Judea dan Samaria. Jadi ini bisa kota,
bisa juga daerah ya. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, jadi mereka ini waktu meninggalkan kota Yerusalem karena mereka dianiaya, akhirnya mereka tersebar katanya ya. Pas kali kalimatnya, tersebar. Karena tersebar itu seperti mengamburkan benih. Ya, dihamburkan dia, maka berseraklah dia jatuhnya, bukan dalam satu tumpukan. Ya, itu istilahnya memberitakan Injil. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi ada tujuannya berserak. Berseraknya supaya mereka memberitakan Injil. Jadi kesan kita pertama kalau begitu, mereka ini mengalami aniaya. Stefanus baru mereka kuburkan, tetapi keberanian, semangat tidak membuat mereka ini padam memberitakan Injil. Jadi tidak ada penjara yang bisa menahan mereka mengabarkan Injil. Kalau di sini penjaranya kan berduka cita terhadap Stefanus dan harus meninggalkan kota Yerusalem. Penderitaan sudah menimpa orang ini. Tapi dalam hal itulah mereka sambil memberitakan Injil. Jadi boleh kita langsung ambil kesimpulan, bagi mereka kesusahan tidak membuat mereka berhenti untuk memberitakan Injil. Walaupun karena Injil mereka menderita, tapi mereka tidak berhenti, terus sambil memberitakan Injil. Ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi ini langsung dia memberitakan Mesias ya. Ya, di sini tidak ada ayat-ayat kutipannya. Karena kotanya sudah berbeda. Jadi Filipus itu sudah ada punya berita, dibawanya Mesias dan diberitakannya di kota Samaria. Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi kembali lagi Filipus itulah sama dengan Stefanus, 7 dari diaken. Stefanus juga mengadakan banyak mujizat. Dan di sini juga di kota Samaria juga tanda-tanda, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saya ingat setiap kali kita membaca Injil, seringkali terjadi mujizat. Jadi walaupun kita tidak seringkali mengajarkan mujizat, tapi karena mulai dari pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Apalagi bayangan Petrus saja pun bisa menyembuhkan orang sakit. Baru Stefanus juga melaksanakan banyak mujizat. Sekarang sampai di Samaria, ini tadi semuanya terjadi di kota Yerusalem. Sampai juga di Samaria, di kota itu juga Filipus melakukan hal yang sama. Itu kita bisa mengerti ayat tadi dari Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi bagi Injil, bagi pelayanan, kalau terjadi mujizat, kalau terjadi roh jahat diusir,
itu rupanya sangkut pautnya bukan saja dengan orang yang disembuhkan, tetapi sangkut pautnya dengan kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Inilah cirinya berdirinya kerajaan Allah. Kalau orang-orang itu melihat kuasa Allah, bukan saja mendengar firman Allah bahwa dia memberitakan Mesias, dia memberitakan Injil kemana-mana, tetapi disertai oleh mujizat, oleh kuasa. Ya, kalau Markus katakan Allah turut bekerja meneguhkan firman yang mereka sampaikan. Jadi kalau kita belajar tentang sifat kerajaan Allah, satu, bisa orang percaya menerima Injil yang diberitakan, sadarlah dan bertobatlah. Tetapi rupanya di dalam dunia misi, ini kan dunia misi, pindah dari Yerusalem masuk ke Samaria, daerah di mana Injil baru diberitakan. Maka tadi kita ingat waktu Yesus juga memberitakan Injil di Samaria. Dan orang Samaria itu, perempuan Samaria itu bertobat ya. Iya, tetapi sekali ini waktu Filipus datang, bukan saja Mesias diberitakannya, tapi terjadi mujizat. Di mana kuasa Allah dinyatakan, rupanya kuasa Allah itu dinyatakan, menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di antara orang itu. Dari manusia bisa menerimanya dengan iman, tapi dari sisi Allah maka sudahlah diproklamirkannya. Kerajaanku sudah berdiri di sini, bahwa kerajaan kuasa kegelapan sudah dikalahkan dan orang yang menerimanya dosanya diampuni. Jadi dalam dunia misi itu tidak bisa rupanya kita lalaikan. Ya, di sini tidak dikatakan apakah karena iman Filipus ataukah karena iman yang sakit ini, tetapi yang mau diceritakan adalah kerajaan Allah sudah berdiri. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu, karena itu kamu melihat kuasa Allah ada di tengah-tengahmu. Barulah nanti Injil diberitakan, mereka mempercayainya. Jadi itu dua hal rupanya. Ya, jadi bukan tujuan kita supaya dia sembuh. Tujuan kita di mana kerajaan Allah mulai berdiri. Di mana Allah sudah berkuasa di daerah Samaria, sebagaimana Allah sudah mendirikan kerajaannya di Yerusalem waktu dia menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Demikian juga waktu Simon Petrus dan rasul-rasul yang lain banyak menyembuhkan. Jadi bukan kesembuhan tujuan, tapi kerajaan Allah sudah mulai berdiri. Ya, itulah yang mau disampaikan di sini. Kalau dalam dunia misi, maka mereka minta waktu doanya apa? Berilah kami keberanian untuk memberitakan namamu, dan ulurkanlah tanganmu untuk mengadakan mujizat. Dan dua doa ini nampaknya dijawab sampai hari ini. Jadi doa misi supaya dia berani. Makanya tadi sambil mereka diusir, sambil mereka mengingat Stefanus baru dikuburkan, tapi keberanian mengabarkan Injil tak pernah mundur. Baru mujizat juga tidak pernah mundur, di mana kerajaan Allah sudah berdiri. Mari kita lanjutkan. Jadi bisa Anda lihat kesaksian-kesaksian di mana Injil diberitakan, kerajaan Allah berdiri. Biasanya ada mujizat di belakangnya. Maka doa jemaat mula-mula itu dua topiknya. Berilah kami keberanian dan ulurkanlah tanganmu untuk mengadakan mujizat. Bukan demi kepentingan orang yang sembuh ini, tapi demi kepentingan Allah, supaya orang tahu bahwa ada kuasa yang berbeda dengan kuasa yang sudah mereka biasa ketahui di kampung itu. Ya, selanjutnya ayat 7 ya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan yang timpang
yang disembuhkan. Ini terjadi di sekitar kota Samaria. Hanya di dalam ayat 7 ini tidak terperinci dibuatnya seperti orang lumpuh yang sudah sakit di bait Allah itu. Hanya diungkapkannya saja banyak. Ya, sambil baru katanya, makanya sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar dari roh itu sambil berseru. Ini kondisi bagaimana kuasa kegelapan yang menguasai orang ini, sekarang dia harus keluar dari orang ini. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Lukas tidak mencatatnya satu persatu. Karena yang dia mau katakan adalah kerajaan Allah sudah juga berdiri di Samaria. Ya, itulah dia yang mau diceritakannya dalam cerita ini. Karena di mana mujizat berdiri, itulah tandanya kerajaan Allah sudah mulai. Jadi bisa kita tanya, kalau begitu, mungkinkah tidak ada mujizat dalam pekabaran Injil? Sambil memberitakan Injil, sambil mereka memberitakan Mesias, dan ikutlah bagian ini. Maka dari semua yang kita baca Alkitab, ini nanti kita terus baca sampai pasal 28. Tidak ada kurasa satu pun tidak terjadi mujizat di daerah di mana nanti misioneri untuk orang yang bukan orang Yahudi ini lagi, tidak ada yang tidak terjadi mujizat. Menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah berdiri. Jadi kalau begitu, kalau kita pergi mengabarkan Injil hanya dengan mulut saja, boleh. Berarti orang sudah duluan memberitakan Injil sebelum kita, di mana kerajaan Allah sudah berdiri di tempat itu. Hanya kita menambahkan supaya orang percaya kepada Yesus. Tapi kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah mereka, di mana mereka pernah melihat kuasa Allah, dan sekarang kita menambahkannya. Tapi kalau dalam cerita ini, inilah permulaan Filipus sampai di kota Samaria. Maka hal itu akan terjadi. Maka di sini tunggu dan kamu akan menerima kuasa. Jadi jangan nanti persoalkan, mari kita mengadakan kebangun rohani untuk kesembuhan umpamanya. Boleh. Tapi kalau goal kita supaya orang sembuh, nah itu memang sudah berbeda dengan kitab kisah para rasul. Karena hal itu harus terjadi supaya nyata kerajaan Allah sudah berdiri. Bukan demi kepentingan orang sakit ini, tetapi demi kepentingan bahwa Allah sudah hadir di tengah-tengah mereka. Ya, mari kita lanjutkan ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sukacita di kota Samaria. Kenapa? Karena selama ini roh jahat menguasai mereka. Sekarang roh jahat sudah meninggalkan kota itu. Maka datanglah sukacita kota itu. Nah, sebelum kita jauh, ini langsung berbeda ceritanya dengan cerita Yerusalem. Yang Yerusalem kan, beginilah kata Daud. Ya, beginilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi di sini nggak perlu, karena ladangnya yang dihadapi adalah roh jahat. Selama di Yerusalem nggak ada kita jumpa cerita orang roh jahat. Yang ada orang lumpuh yang sudah lama di situ. Tetapi ini langsung karena daerahnya sudah meninggalkan kota Yerusalem. Nah, walaupun ada bagiannya, tetapi bukan itu yang mau ditonjolkan. Walaupun ada nanti di pasal sebelumnya, roh jahat sudah sembuh ya. Nah, tapi di sini itu menjadi tujuannya, bahwa ladang di mana Injil diberitakan bukan lagi backgroundnya penuh, di mana mereka ini terikat kepada hukum Taurat, dan karena mereka ini terikat kepada hukum Taurat, mereka menolak Yesus. Kan itu kemarin. Karena kamu tidak tahu, itu yang menjadi titik pengajaran Simon Petrus. Karena kamu tidak tahu dan kamu telah menyalibkannya. Tetapi di sini bukan itu. Kamu yang diberitakan Mesias, dan diberitakannya lah berita Injil.
Dan terjadi mujizat, dan sekarang sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Dan memang sukacita itu datangnya seringkali dalam Injil Lukas ataupun Silat Yohanes dalam kisah para rasul ini, ya orang yang sudah diselamatkan umumnya keluar sukacita itu. Karena dosa itu secara jasmani mendatangkan kesusahan. Jadi kedatangan Allah memang mendatangkan sukacita. Dosa mendatangkan duka cita. Makanya di sambung ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi kota Samaria mendapatkan berkat di mana mereka sudah meninggalkan kota Yerusalem dan sambil berlari, sambil mereka dikejar, sambil di situ mereka mengabarkan Injil. Dan ternyata di kota Samaria Filipus disambut oleh orang ini. Ayat 9. Ini lagi ceritanya sudah lain. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Siapa latar belakangnya? Iya, tukang sihir. Bukan lagi orang Saduki. Iya, bukan lagi ahli-ahli Taurat. Jadi tanah di sini yang mau dihadapi adalah hubungannya dengan penyembahan-penyembahan roh-roh yang ada di daerah ini. Karena mereka ini bukanlah orang Yahudi, tetapi orang yang sudah campur dalam penyembahan berhala. Makanya langsung kota Filipi, waktu kota Samaria langsung berbeda kesan kita. Supaya nanti waktu kita mengabarkan Injil, tahulah kita, oh ini medannya bukan Taurat. Oh ini bukan orang gereja yang mau diinjili. Tetapi ini orang-orang yang ada dalamnya roh-roh jahat. Jadi benihnya tidak sama. Kita tidak perlu buktikan Undang-undang Taurat Musa, Ulangan pasal 18, bahwa Allah telah menjanjikan bahwa akan ada nabi seperti aku. Karena nggak perlu sama mereka itu, karena mereka tidak tahu undang-undang itu. Nah makanya di sini kita bisa lihat, kalau mau juga belajar, inilah namanya kebudayaan dalam misi. Kebudayaan di Yerusalem tidak sama dengan kebudayaan kota Samaria. Kebudayaan yang dimaksudkan di sini adalah pegangan keyakinan orang ini. Orang Samaria ini tidak ada pegangannya undang-undang Taurat akan menyelamatkan dia. Tapi orang-orang di Yerusalem, ahli-ahli Taurat, semuanya dia lengketnya di dalam Taurat, sehingga dia menolak Yesus. Seperti Saulus yang kita sudah bicarakan tadi malam itu. Iya, tetapi di sini lain dia. Itu yang kita mau lihat kesannya, karena medannya sudah berbeda. Jadi jangan nanti waktu kita mengabarkan Injil sama semua benihnya kita buat. Tidak sama. Iya, ini bukan orang yang sudah biasa kali hidup dalam Taurat. Karena di Samaria kan nggak ada bait Allah. Iya. Dan juga di sini kita nggak jumpa mereka ini khotbahnya di bait Allah. Tidak juga jumpa kita ke sinagog, ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah makanya ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, jadi rupanya karena dia dukun besar di kampung itu, dia seolah-olah berlagak dialah yang sangat penting, karena dia yang sangat berkuasa dalam kekuasaannya itu. Ini yang di sini. Kalau kemarin waktu di Yerusalem, oh ini Gamaliel yang berkuasa, karena dia tahu undang-undang Taurat dan dia dihormati. Nah di sini bukan itu yang dicakapkan. Jadi nanti kita langsung bisa lihat, oh ini kok ini yang dihadapi. Makanya kisah Rasul ini juga bisa kita belajar ladang misi yang akan kita jumpai. Baik, 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar.
Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi dia rupanya satu sisi sekaligus ahli sihirnya. Dan orang ini orang yang dihormati di kampung itu. Dan disitulah Filipus. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nggak diceritakan apa khotbahnya terlalu panjang, tapi hanya diceritakannya di sini memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, yaitu tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka hanya memberitakan Yesus, tapi tidak disangkut pautkan dengan yang lain. Entah Yesus yang mana mereka beritakan, mungkin di sini tidak diungkapkan kali lagi. Iya, apakah sama? Ya pasti Yesus yang sudah disalibkan, dan Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan dialah yang ditentukan Allah untuk pengampunan dosa. Karena itu yang dikhotbahkan oleh Simon Petrus, mereka dengar waktu mereka di Yerusalem. Jadi Injil yang inilah yang diberitakannya di situ. Nah, baru dikatakannya di sini, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Ya, jadi Simon ini tadi pun sebagai ahli sihir mengikuti orang banyak. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sekarang kuasanya sudah lebih besar dilihatnya di dalam diri Filipus daripada dalam dirinya sendiri. Jangan kita lupa, berarti di Samaria ini kuat kali penyembahan berhala. Ada Simon, ada orang tadi kerasukan setan, dan masih diceritakan lagi Filipus melaksanakan mujizat. Dan Simon ini dipengaruhi olehnya. Oh, hebat kali dia ini rupanya. Karena itu dia lebih hebat daripada aku yang sudah lama memegang ilmu sihir di kota ini. Seperti ada dua kuasa. Kuasa yang dibawa oleh Filipus dalam nama Yesus Kristus, dan kuasa di dalam diri Simon sebagai ahli sihir di kota itu. Dua terjadi. Jadi inilah di mana Filipus mengabarkan Injil, karena Injil sudah keluar. Maka sering dikatakan Injil sudah berjumpa dengan orang yang terlibat dalam kuasa gelap. Kuasa Yesus. Jumpa dengan mereka. Ayat 14. Begitu kayaknya? Iya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Wah, ini yang menjadi kesulitannya. Iya, hanya jawabnya tidak payah. Karena ini kan di dalam perluasan. Tadi di Yerusalem sudah berdiri kumpulan orang percaya. Sekarang waktu mereka meninggalkan Yerusalem, terdengarlah oleh Petrus dan oleh Yohanes bahwa di Samaria juga sudah terjadi orang yang percaya. Terjadi lagi grup yang baru. Iya, tapi grup yang baru ini bukan keluar dari bait Allah. Tapi grup yang baru ini keluar dari ilmu sihirnya. Keluar dari roh-roh jahat yang sudah menguasai orang ini. Itu yang menjadi latar belakang yang paling banyak di tengah-tengah kota Samaria. Baik, kalau itu bagaimana terjadi? Nah, setibanya di situ, kan begitu. Jadi mereka datang ya. Jadi sepertinya Petrus dan Yohanes ini masih menjadi kepala. Baik di Yerusalem pun dia yang senantiasa khotbah. Tetapi di Samaria, karena rasul-rasul tetap di Yerusalem, Filipus yang mengabarkan
Injil. Tetapi waktu mereka dengar, masih ke sana Petrus sama Yohanes melihatnya. Nah, 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa. Ini isi doanya, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya, jadi doa di Yerusalem dan doa di Samaria sangat berbeda. Ya. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang sulit. Iya, makanya dipertanyakan, bukankah kalau orang percaya, kan ini rumusnya, setiap orang percaya kan sudah menerima Roh Kudus. Itu yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nanti itu juga yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 di rumahnya Cornelius. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus nanti dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 2. Bukankah waktu kamu percaya, kamu telah menerima Roh Kudus? Kalau ini belum biasa kali kita ayatnya, mari kita mulai saja dari Paulus. Kisah Rasul 19 ayat 2. Ya, baru nanti kita lihat yang lain. Kisah Rasul ke belakang kita. Kisah Rasul berapa tadi? 19. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 2. Ya, sudah lihat? Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi kapan kita menerima Roh Kudus? Waktu kita percaya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya. Jadi resep ini mari kita lihat lagi umpamanya di Efesus pasal 1. Ya. Efesus pasalnya yang pertama itu kita sudah biasa kali ayat itu. Tapi kita ulangi supaya nanti waktu kedatangan Petrus sama Yohanes ke kota Filipi ini yang ditanganinya. Ke Samaria ini, ya. Iya, sudah Efesus pasal 1 ayat 13. Itu dikatakannya demikian. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Kan ini waktunya ketika kamu percaya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Makanya Paulus tadi katakan, tidakkah kamu menerima Roh Kudus waktu kamu percaya? Ya, karena waktu kamu mendengar Injil, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kenapa Roh Kudus belum turun di tengah-tengah jemaat Samaria? Kenapa di tengah-tengah jemaat Yerusalem waktu hari Raya Pentakosta itu mereka menerima Roh Kudus? Kenapa di sini tidak? Iya, itulah yang menjadi pertanyaan mereka di sini. Kalau kita lihat nanti Kisah Rasul pasal 10, ya Kisah Rasul pasal 10 itu di rumah Cornelius. Ya, waktu mereka mendengar Injil, itu Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 kurasa. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44. Kita baca. Ketika Petrus sedang berkata demikian, itu tentang Injil tadi di atas ya. Tentang dialah, ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan mereka menerima karunia Roh tanpa ditumpangkan tangan mereka. Maka Paulus benar. Tidakkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Karena pada waktu kamu percaya itulah kamu menerima Roh Kudus.
Tapi di sini tadi berbeda. Kita kembali 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Alasannya, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, jadi bagian-bagian ini kita langsung tanya, kenapa belumnya? Kan gitu. Iya, pasal dalam hal yang sama, ya bisa kita baca ya. Iya, dan kita tidak sampai di situ kita dulu. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi kota Samaria tidak menerima Roh Kudus waktu dia mendengar Injil. Tetapi di rumah Kornelius, Kisah pasal 10, waktu dia mendengar Injil, Roh Kudus turun. Paulus juga katakan, waktu kamu percaya, tidakkah kamu menerima Roh Kudus? Di kitab Efesus, waktu kamu mendengar Injil dan kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi akan ditanyakan di sini, kenapa Roh Kudus belum turun di sini? Ya, jawaban banyak orang yang mencoba. Ya. Umpamanya, apa yang mencobanya? Bukankah Petrus lebih tinggi daripada Filipus? Petrus itu kan rasul. Filipus ini kan diaken. Tapi kalau memang hal ini benar, kenapa mujizat-mujizat Petrus bisa lakukan, Filipus juga bisa lakukan? Maka pendapat ini juga salah. Kalau memang tadi Petrus lebih tinggi, pastilah Filipus tidak bisa melaksanakan mujizat, apalagi menghadapi Simon yang ilmu sihirnya ada. Enggak benar. Jadi banyak. Baru lagi, apakah karena harus penumpangan tangan baru Roh Kudus turun? Sejauh yang kita tahu, tidak. Karena dalam hari raya Pentakosta, mereka tidak menumpangkan tangan, tapi menerima Roh Kudus mereka. Ya, salah juga. Nah, makanya satu yang dibuat mereka kurasa yang bisa kita terima. Ya, mereka mengatakan, bukankah kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga gitu. Itu ingat ya. Siapakah anak manusia gitu ya. Ya, dan Petrus cuma menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang benar. Karena itu kepadamulah kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, ini yang kemungkinannya jauh lebih benar. Karena ke daerah orang pelbegu tadi, makanya Petrus juga yang harus membuka kunci supaya orang Samaria bisa menerima Roh Kudus. Walaupun Filipus duluan memberitakan Injil, tapi persyaratan untuk membuka gereja yang baru ini, itulah harus digenapkan dalam diri Simon Petrus. Ya, makanya tidak mungkin dia mendiamkan kesaksian yang dia sudah tahu, karena kunci kerajaan Allah sudah ada di dalam tangan dia. Nah, karena ini kan daerah Samaria. Tadi daerah Yerusalem. Ini daerah pelbegu, dan itu daerah orang yang sudah menantikan janji Allah sebagai umat Israel. Nah, baru yang ketiga, pendapat mereka, pendapat yang ada ya, menjaga kesatuan antara gereja yang ada Mother Church di Yerusalem dengan gereja yang ada di Samaria. Jadi gereja yang punya latar belakang orang Israel dan bergereja latar belakang yang sudah namanya itu Helenistis. Helenistis itu separuh Yahudi, separuh yang bukan Yahudi, itulah kota Samaria. Tetapi mereka tetap satu, itulah berasal dari gereja yang mulai berdiri di Yerusalem sebagai grup yang baru. Itulah membuatnya, makanya waktu mereka dengar di Samaria sudah berdiri, mereka masih datang ke sana untuk membuat bahwa gereja ini baik Yerusalem maupun daerah Samaria semuanya adalah sama.
Kalau mereka tidak menerima Roh Kudus, maka mereka belum menjadi orang yang percaya. Karena tanda orang percaya pada saat itu adalah orang yang menerima Roh Kudus. Makanya dikatakannya tadi di sini, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Filipus membaptis mereka itu dalam nama Tuhan Yesus di kota Samaria. Tapi nanti dia juga akan membaptis dalam nama Yesus waktu sida-sida dari Ethiopia. Maka kita akan mengambil sikap yang benar adalah memang di dalam Kisah Para Rasul kita tidak pernah jumpa dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka akan dibaptis dalam nama Yesus. Iya, banyak nanti kita perbincangkan. Tapi inilah yang kita dulu lihat di sini. Oh, keluar dari Yerusalem. Hai, sampai ayat 18 mari kita baca. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Apa kesan kita Simon ini? Ya, si penafsir mengatakan Simon ini tetap punya di dalam dirinya, sebagaimana tadi dia punya kuasa di Samaria, sekarang pun maunya dia juga lah orang yang berkuasa di kota Samaria walaupun pindah agamanya, supaya dia tidak dibawa oleh Filipus. Iya, orang ini kok bisa menerima, apa salahnya kalau kusogok supaya kuasa itu diberikan kepadaku. Karena rupanya ilmu sihir ini selama ini dia dapat uang dari ilmu sihirnya ini, dan nanti juga kalau disogok nanti kan ini bisa diberikan kepadaku. Maka langsung muncul pertanyaan, kalau begitu Simon ini orang percayakah atau orang tidak? Nah, karena tadi Injil sudah masuk ke dalam medan misi di mana mereka ini tidak menentang Yesus, sebagaimana di Yerusalem. Jadi di sini mereka bisa mengikuti Yesus kalau dapat untung daripadanya. Secara khusus kali di sini Simon. Nah, dia mau menawarkan uang kepada rasul-rasul itu supaya kalau dia menumpangkan tangannya, orang-orang juga menerima Roh Kudus. Nah, mari kita baca 20 bagaimana jawabnya Simon Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Maka di dalam ayat 20 ini kita dapat melihat Simon Petrus ini masihnya ilmu sihir yang menguasai dirinya. Si Simon yang ilmu sihir ini, iya, jadi itu yang menguasai dirinya, walaupun dia sudah bergabung dengan kekristenan. Nah, ini yang mau diceritakan dalam dunia misi. Simon tukang sihir ini sudah pun dikatakan dia ikut dibaptis dan menjadi golongan orang percaya di Samaria tadi. Tetapi aslinya bukan itu dia. Karena hebatnya yang dilihatnya kuasa itu, makanya dia mau ikut. Sekarang supaya dia melebihi Filipus, dia mau beli dari rasul-rasul itu juga kuasa supaya waktu dia menumpangkan tangannya, bisa Roh Kudus turun atas orang lain. Inilah keadaan gereja pada hari ini. Si Simon inilah, Simon ilmu sihir inilah gereja yang kita hadapi hari ini. Pindah dari satu kuasa yang lain. Kalau masuk pun ke gereja, dia juga lah maunya yang berkuasa, baik secara duniawi maupun secara ilmu sihirnya.
Makanya dikatakan di sini tadi, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Hatinya belum jujur dalam mengikut Allah, supaya dia senantiasa yang lebih hebat daripada orang lain. Di sini muncul orang yang percaya tapi tidak benar. Kalau di Yerusalem terjadi Ananias dan Sapira. Di sini terjadi dalam ilmu okultisme, dalam ilmu magic dan ilmu sihir. Bergabung dia dengan orang ini. Dan waktu dilihatnya kuasa Allah, tertarik dia mengikuti ajaran itu. Tetapi hatinya masih dikuasai oleh ilmu sihirnya itu. Kapan lagi dia bisa memiliki kuasa itu? Makanya gereja sudah banyak diduduki oleh seperti Simon orang sihir ini. Tadinya dia terkenal, sekarang pun mau dia terkenal di dalam orang-orang percaya itu. Ayat 21. Jadi kalau begitu karunia bukan diberikan oleh Petrus karena memang ada sama dia. Karena itu tidak bisa diberikannya kepada Simon ahli sihir tadi. Karena memang ini karunia Allah. Jadi nggak bisa kita katakan di dalam Simon Petrus ada karunia itu. Di dalam Allah yang ada karunia itu, dan karunia itu diberikannya kepada jemaatnya kalau mereka sudah menjadi percaya. Jadi ini bukanlah teologi, tapi keadaan perpindahan. Makanya lebih setuju kita supaya gereja menjadi satu dengan Yerusalem. Itulah sebabnya maka waktu Filipus khotbah, Roh Kudus belum dicurahkan, supaya gereja yang ada di Samaria masih terikat sebagai mother church-nya yang ada di Yerusalem. Ya, karena itulah induk mereka. Baru yang kedua, karena memang kepada Simon Petrus lah diberikan kunci kerajaan Allah. Dan di sini yang dikunci kerajaan Allah adalah kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sudah orang Helenistis, separuh orang Yahudi, separuh yang bukan Yahudi. Karena itulah cirinya orang Samaria, kawin campur dengan bangsa lain. Ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Tidak lurus ya, makanya dia tidak lurus menjadi orang percaya. Ini diungkapkan kepada orang-orang yang berlatar belakang Helenistis, yang bukan orang Yahudi. Ini latar belakang orang-orang yang latar belakangnya penyembahan berhala. Makanya banyak di gereja yang percaya tapi tidak lurus hatinya kepada Allah, karena ilmu sihirnya itu masih menguasai hidupnya. Maka terjadilah persaingan kuasa antara yang dulu dan di dalam hidupnya sesudah dia katanya orang percaya. Ayat 22. Jadi bertobatlah. Jadi dia di sinilah pertobatannya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Jadi jahat kali dia rupanya. Jahat rupanya dia meminta karunia itu dengan membayar uang. Ya, ini ada di perjanjian lama, tapi kita nggak terlalu lama mendiskusikannya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus melihat hati Ananias dan Sapira, sekarang Petrus melihat hati Simon ahli sihir ini sudah seperti empedu pahitnya dan terjerat dalam kejahatan ini. Bisa Anda bayangkan ke gereja terjerat di dalam hati kejahatan ini? Di dalam kepahitan dia datang bergabung dengan gereja Samaria. Maka sekarang bisa kita lihat, kalau seandainya Petrus tidak datang ke situ, maka masuklah saudara ini tengah-tengah jemaat Samaria. Maka jemaat Samaria nanti akan menjadi ahli sihir di dalam. Makanya dikatakan ini bertobatlah, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.
Jelas Simon ahli sihir ini bukan orang yang percaya, tetapi bergabung dengan orang yang percaya tadi karena mereka melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Senang dia supaya kuasa itu pindah kepadanya. Inilah yang terjadi, okultisme di tengah-tengah gereja. Masuk Simon ke dalamnya karena dia bukan berasal dari orang Yahudi. Maka terjadilah nanti sinkretisme. Makanya dengan tidak turunnya Roh Kudus, datang lagi Paulus untuk meluruskan jemaat yang baru keluar dari Yerusalem. Ayat 24. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Iya ya, dimintanya supaya Petrus mendoakan dia. Karena tadi dilihatnya waktu mereka mendoakan turun karunia Roh Kudus. Jadi kawan ini rupanya punya kuasa dalam doa. Sekarang ku minta lagi lah dia untuk mendoakan aku. Iya. Ayat 25. Enggak dikatakan apakah dijawab atau tidak. Ya, tapi Simon Petrus sudah katakan, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Inilah kedua orang yang kita lihat di dalam gereja. Di Yerusalem kita lihat Ananias dan Safira. Di Samaria kita melihat Simon ahli sihir yang dimana hatinya seperti empedu. Maka hari ini inilah dihadapi oleh gereja yang tidak dikuduskan. Ada hati kepahitan seperti empedu dan ada jerat kejahatannya. Dan kalau kamu tidak bertobat, maka hukuman menimpa kamu. Itu yang dikatakan oleh Simon Petrus kepadanya. Bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Allah Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sampai di situ ceritanya Simon orang sihir. Dan orang jemaat telah dibaptis, telah menerima karunia Roh dengan Yohanes dan Petrus mengunjungi jemaat yang baru ini. Ya, kalau ada ditambahkan sedikit sekali bisa kita ngerti. Mungkin itulah sebabnya maka keluar surat Kolose. Tema surat Kolose ialah mereka tidak terlalu tahu tentang kristologi di kitab Kolose. Maka muncullah ajaran sesat di kitab surat Kolose, di mana Epaphroditus yang mengabarkan Injil ke Kolose. Akhirnya dibantu oleh Paulus, dikirimkannya lah surat Kolose supaya ajaran Epaphroditus yang belum lengkap itu bisa lengkap karena Paulus menulis surat kepadanya. Sama halnya di sini, karena Filipus di sini dan sekarang Rasul Petrus dan bersama dengan Yohanes datang, maka gereja ini menjadi lengkap dan sekaligus terhindar dari Simon orang ilmu sihir yang masuk di tengah-tengah gereja orang ini. Di mana Simon Petrus bisa melihat kejahatan dan kepahitan yang ada di dalam hati Simon orang ilmu sihir ini. Mari kita lanjutkan ayat 25. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Betul ya? Jadi tinggallah Petrus dan Yohanes bersama-sama dengan Filipus berada di tengah-tengah jemaat Samaria beberapa lama. Diajarinya lah mereka sebagaimana di Yerusalem. Dan sekarang mereka pulang ke Yerusalem, mereka mulai memberitakan Injil dalam perjalanannya. Maka benar, Injil sudah keluar dari Yerusalem. Dan begitu Injil keluar dari Yerusalem, langsung jumpa dengan orang Samaria yang sangat berbeda yang harus dihadapi. Di sini yang dihadapi bukan ahli-ahli agama menjadi musuh, tetapi yang mesti dihadapi adalah Simon ahli sihir yang masuk ke tengah-tengah gereja itu supaya ini dibersihkan. Dan Simon punya karunia melihat betapa pahitnya dan jahatnya
hati Simon ahli sihir ini berani memberikan uang pun asal dia mendapatkan kuasa dalam penumpangan tangan supaya Roh Kudus turun. Sebagaimana dia merindukan kuasa dalam ilmu sihirnya itu dan dia terkenal di kota itu, sekarang sama mau dibuatnya walaupun dia sudah masuk ke tengah-tengah gereja. Inilah yang bisa kita pelajari gereja keluar dari Yerusalem. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami bisa melihat bahwa pekerjaan yang Allah tetapkan maju. Dan di tengah-tengah maju itu ada juga yang palsu. Tetapi Engkaulah yang membersihkan jemaat-Mu. Kalau hari ini gereja sudah berdiri, Tuhan, kalau kami inilah terbelakangnya pasti sehubungan dengan roh-roh jahat, penyembah-penyembah berhala seperti Simon ilmu sihir ini. Kami berdoa, kalau ada di antara kami yang Engkau dari sorga melihatnya dengan kejahatan di dalam hati kami berdoa supaya ini menjadi peringatan bagi gereja yang harus dikuduskan, supaya tidak datang murka Allah di tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami bisa melihat Filipus ini sudah mulai mengabarkan Injil di Samaria dan turun juga mujizat. Maka kuasa Allah dan kerajaan Allah sudah berdiri di luar Yerusalem, ada di Samaria sebagaimana Engkau katakan. Dan apa yang Engkau katakan telah semakin hari digenapi seluruhnya. Berikan kepada kami damai waktu kami berjalan di dalam naungan-Mu, tetapi berikan juga kami pengertian supaya kami mengetahui ada Simon ilmu sihir di tengah-tengah jemaat ada di Samaria ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan hidup kami hidup di dalam naungan-Mu saja. Lindungilah kami satu persatu daripada si jahat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.